Nah, Pak Fahmi dalam fit and proper test hari ini, apakah mungkin ada kriteria atau kualifikasi tertentu yang menjadi tolak ukur DPR dalam menguji kepatutan dan kelayakan dari Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI? Saya kira secara khusus nggak ada ya, tapi secara umum jelas ya tentu saja yang dilihat pertama kali itu ya tadi seperti kita dengar juga sama-sama sampaikan ada verifikasi administrasi ya soal apakah memenuhi syarat atau tidak. Yang jelas sudah memenuhi syarat ya, beliau adalah kepala staf angkatan laut, karena kan salah satu syaratan untuk bisa dicalonkan menjadi panglima kan sudah pernah atau sedang menjabat kepala staf angkatan. Ini sudah kemudian nantinya ya kalau yang akan menjadi concern gitu ya, walaupun tidak secara gitu, tapi saya kira juga nanti akan ada pendalaman atau elaborasi terkait dengan pengalaman uh, Pak Yudo selama ini, selama berdinas ini kan, sebagai uh, apa, uh, komandan kapal maupun sebagai panglima armada, dan yang tidak kalah pentingnya ya pada waktu beliau menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 maupun sebagai Kepala Staf Angkatan Laut. Karena ini kan akan ada hal-hal yang menarik dari penggalian pengalaman dan kekayaan jabatan ini berkaitan dengan apa-apa saja yang mungkin akan dilakukan oleh Pak Yudo di masa depan ketika menjabat Panglima nanti, ketika kalau DPR sudah menyetujui. Oke, baik. Nah, tahap akhir dari fit and proper test ini adalah kunjungan DPR ke kediaman Yudo Margono. Nah, sebenarnya apa sih Pak tujuannya dan apa korelasinya dengan tugas seorang Panglima TNI nantinya? Pertama ya tentu saja ini bentuk silaturahmi, menjalin komunikasi lebih akrab, lebih lebih humanis gitu ya. Yang kedua itu juga sekaligus juga upaya memverifikasi lah apa yang sudah disampaikan, dan juga dokumen-dokumen yang disodorkan oleh calon panglima TNI Pak Yudo Margono, yang misalnya terkait dengan ya bagaimana kualitas hubungan di dalam keluarga, bagaimana kesehariannya, terus aktivitas di rumah, kemudian di luar kedinasan gitu ya. Kemudian juga yang berkaitan dengan aset karena ada laporan harta kekayaan ya, mungkin juga ada hal itu yang bisa dilihat langsung oleh para anggota DPR ini. Oke, baik Pak. Nah, ini kan rangkaian fit and proper test hari ini kan masih berlangsung saat ini. Nah, tapi kita ingin melihat berbagai kemungkinan, termasuk dengan kemungkinan terburuk kalau DPR ini menyatakan Yudo Margono tidak lolos fit and proper test. Nah, kalau misalnya hal itu terjadi, lantas bagaimana mekanisme atau tahap selanjutnya? Apakah Presiden Jokowi akan menunjuk calon lain? Ya kalau tidak disetujui atau Presiden akan mengusulkan nama lain, segera mengusulkan nama lain untuk juga mengikuti fit and proper test. Karena ya ketentuannya memang seperti itu, yang ada hanya calon tunggal gitu ya, dari undang-undang yang diusulkan itu hanya satu nama. Jadi kalau nama yang sudah diusulkan ditolak ya harus mengusulkan nama lain. Oke, baik Pak. Nah, kalau misalnya kita melihat dari rekam jejaknya di TNI Angkatan Laut, nah Laksamana Yudo Margono ini kan punya karir yang cukup baik hingga akhirnya terpilih menjadi Kasal dan kini tengah menjalani proses untuk diangkat sebagai Panglima TNI. Nah, menurut catatan Anda atau analisis Anda sendiri, seperti apa sih sosok Yudo Margono ini dan apa saja mungkin keunggulannya sehingga layak untuk menjadi calon Panglima TNI? Ya, saya kira Pak Yudo Margono ini punya pengalaman jabatan yang cukup kaya ya. Artinya beliau pernah memimpin kapal perang ya, kapal yang dengan beberapa jenis yang berbeda gitu ya. Sehingga itu saja sudah artinya pengalaman operasionalnya juga cukup bagus gitu. Yang kedua, beliau pernah memimpin juga komando lintas laut militer ya. Kolin Lamil ini ya semacam armada angkutan lah di
jajaran TNI AL gitu ya. Ini sangat penting untuk pergerakan Kolimil ini nanti untuk mendukung logistik, mendukung pergeseran pasukan, termasuk juga membantu kepentingan pemerintah maupun masyarakat ya, yang sulit diakses melalui jalur darat atau dari darat itu Kolimil. Kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai Panglima Armada. Panglima Armada ini tentu saja ini ujung tombaknya TNI AL. Ujung tombak kekuatan kita di laut ini ada di Armada ya. Nah, di Armada ini tentu saja pengalaman operasinya juga ini akan sangat kaya gitu ya. Nah, terakhir beliau menjabat sebagai Pangkogap Wilhan 1 pertama ini ya. Yang pertama. Nah, Pangkogap Wilhan ini kan lembaga yang baru dibentuk gitu ya, sehingga tentu saja pengalaman merintis hingga kemudian hingga bisa berjalan itu kan juga hal yang tentu saja akan sangat penting ya secara manajerial maupun secara nanti untuk membantu beliau menyiapkan strategi pengelolaan organisasi gitu ya. Apalagi selama beliau menjabat sebagai Pangkogap Wilhan itu dihadapkan dengan tantangan yang saya kira luar biasa ya. Ada pandemi pada waktu beliau menjabat Pangkogap Wilhan. Nah, keterlibatan dan peran beliau sangat besar ya ketika melakukan evakuasi warga negara Indonesia dari Tiongkok gitu ya, yang pada waktu itu sedang tinggi-tingginya pandemi di awal itu, kemudian membangun rumah sakit darurat sampai yang kemudian sampai sekarang juga masih dilaksanakan, yaitu kegiatan vaksinasi. Nah, vaksinasi yang dilakukan Angkatan Laut ini kan saya kira penting menjadi perhatian karena yang disasar adalah pertama warga negara warga masyarakat yang berada di perairan, yang berada di area-area terluar, perbatasan laut kita, kemudian di kawasan-kawasan pesisir yang tidak terjangkau dari jalur darat gitu. Ini kan saya kira sangat penting. Dan harapan kita tentu saja pengalaman Pak Yudo dalam 30 tahun lebih ini terakhir ini, ya saya kira ini akan memberikan sentuhan yang yang berbeda, apalagi beliau juga dari laut gitu ya, berbeda dari sebelum-sebelumnya gitu, terhadap bagaimana mengembangkan organisasi TNI ke depan, bagaimana membina dan memelihara kompetensi dan integritas dan profesional itu dari para prajurit, kemudian apa yang perlu dilakukan terkait dengan kesiapan sarana prasarana dan alat utama sistem senjata kita. Oke, baik. Dan jadi memang dari pengalaman atau kiprahnya di TNI Angkatan Laut sendiri memang sudah cukup mumpuni untuk menjadi calon Panglima TNI. Nah, tadi kita sudah mendengar beberapa visi dan misi yang disampaikan oleh Laksamana Yudo. Nah, kemudian apa sih isu utama yang harus menjadi prioritas yang untuk diselesaikan Yudo nanti ketika dilantik menjadi Panglima TNI? Kalau misalnya kita melihat dulu pada isu publik atau eksternal dari TNI sendiri nih, Pak. Ya, publik punya concern-nya sendiri ya, yang mungkin berbeda dari apa yang kemudian mestinya menjadi prioritas dari Panglima maupun yang akan menjadi concern DPR ya. Saya kira nggak ada masalah, dan ini juga penting untuk direspon gitu ya. Yang ada beberapa hal yang akan menjadi concern publik selama ini ya. Yang pertama soal peremajaan dan modernisasi alutsista itu ya, walaupun ini sebenarnya merupakan domainnya Kementerian Pertahanan ya, tapi publik juga tetap akan menyimak apa saja yang bisa dilakukan oleh Panglima ya terkait dengan bagaimana memelihara dan merawat, kemudian menggunakan dan melindungi keselamatan dari pengguna alutsista itu. Karena kita tahu ada beberapa kali insiden terjadi, dan itu tentu saja kita berharap tidak terulang lagi di masa depan. Sehingga walaupun tidak terlibat langsung dalam proses peremajaannya, tapi kita berharap
TNI sangat serius dalam memelihara dan merawat alutsista yang kita sudah miliki. Nah, kemudian yang kedua ada soal kekerasan ya, dan kedisiplinan. Nah, penyelesaian masalah-masalah kekerasan yang tidak patut gitu ya, yang dilakukan oleh prajurit ya, baik di lingkungan TNI yang berkaitan dengan relasi kuasa gitu ya, antara senior junior, atasan bawahan, kemudian maupun yang terjadi di tengah masyarakat di ruang-ruang publik dan misalnya di daerah konflik gitu. Ini juga saya kira perlu menjadi perhatian terkait dengan upaya-upaya penindakan. Kita masyarakat tentu saja berharap di kemudian hari tidak ada lagi cerita soal ada prajurit yang melakukan kesalahan kemudian ditutup-tutupi atau dilindungi ya karena karena suatu dan lain hal lah begitu ya. Karena tentu saja itu akan mengganggu reputasi TNI. Nah, yang kemudian ketiga adalah soal pelibatan dan tugas perbantuan TNI ya. Nah, tugas perbantuan TNI ini seringkali juga menghadapi masalah misalnya dianggap kurang relevan dengan tugas pokok, peran dan fungsi TNI. Kemudian juga ya walaupun sudah cocok tapi tidak memiliki alas hukum yang kuat atau tepat gitu ya. Misalnya dengan hanya menggunakan nota kesepahaman gitu. Atau yang belakangan juga banyak dipersoalkan itu seperti pengamanan gedung Mahkamah Agung. Nah, ini juga perlu menjadi concern. Kemudian yang terakhir adalah komitmen dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip netralitas TNI, hak asasi manusia, demokrasi maupun supremasi sipil. Nah, masyarakat pasti akan tertarik untuk menunggu komitmen-komitmen Panglima TNI yang baru ya terkait. Ya, termasuk ini juga soal pengawasan parlemen ya karena tentu saja masyarakat tidak ingin di masa depan terjadi lagi reaksi berlebihan ya, atas kerja-kerja pengawasan DPR seperti pernah kita dengar beberapa waktu lalu kan. Oke, baik Pak Fahmi. Nah, tadi kan ada modernisasi alutsista yang menjadi salah satu prioritas yang diusulkan oleh berbagai pihak, termasuk oleh Bapak sendiri dan juga ada dari anggota DPR. Nah, lantas sebenarnya bagaimana sih kondisi alutsista saat ini dan apa urgensinya sehingga perlu dilakukan modernisasi? Ya, sebagian besar alutsista kita sudah berusia cukup lanjut, ya artinya berusia cukup tua untuk bisa beroperasi secara maksimal gitu ya, sehingga tentu saja itu mengurangi efektivitas dan optimalisasi dari alat tersebut gitu ya. Sementara kita tahu tantangan dan ancaman yang akan kita hadapi di masa depan itu cukup beragam dan cukup besar begitu ya, terkait dengan dinamika kawasan maupun potensi-potensi gangguan keamanan maupun kedaulatan dari dalam negeri sendiri. Ini tentu saja perlu menjadi perhatian supaya efektivitas dari gelar kekuatan TNI nantinya di masa depan tidak berkurang. Ini kan penting. Oke, baik. Ini kan kurang lebih adalah isu-isu mengenai internal dari TNI terkait dengan modernisasi alutsista dan juga terkait kedisiplinan dari para prajurit. Kalau misalnya mengenai isu eksternal di luar dari organisasi TNI sendiri, apa isu yang harus menjadi prioritas untuk diselesaikan? Ya, soal perbatasan, soal Papua. Ini saya kira ini bukan isu internal TNI, ini isu negara, karena ini terkait dengan isu kedaulatan, isu keutuhan wilayah, isu keamanan dalam negeri, bahkan juga dengan isu ekonomi kan gitu, sehingga isu kesejahteraan lah gitu ya, sehingga tentu saja perlu diluruskan sedikit gitu ya, bahwa ini bukan tanggung jawab TNI semata gitu ya, tapi juga merupakan tanggung jawab pemerintah secara keseluruhan. Nah, TNI memang punya peran sebagai penegak kedaulatan dan penjaga keutuhan wilayah, ya, tapi karena isu perbatasan, isu Papua ini bukan hanya terkait dengan tadi isu kedaulatan dan keamanan, ya ini juga saya kira ini bukan hal yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat ya. Nah, sehingga TNI saya kira dalam hal ini tidak lagi perlu kita tagih gitu ya komitmen
untuk bagaimana menuntaskan. Pak Fahmi, mohon tolong di-unmute mic-nya supaya terdengar suaranya. Oke, baik. Sorry. Lebih pada memastikan kesiapan mendukung dan mengawal agenda program kebijakan yang dirancang pemerintah baik di kawasan perbatasan maupun di Papua, misalnya melalui penguatan fungsi intelijen, mulai penguatan peran-peran teritorial maupun terkait dengan upaya penyebarluasan propaganda positif yang. Pak Fahmi, bisa tolong di-unmute. Menyiapkan keutuhan dan kedaulatan Indonesia yang lebih aman di masa depan. Oke, baik Pak Fahmi. Nah, berarti ini kan ada berbagai isu yang harus diselesaikan oleh Yudo. Nah, menurut Anda apa mungkin tantangan terberat yang akan dihadapi Laksamana Yudo selama masa kepemimpinan ini? Ya, tantangan terberat Pak Yudo ini sebenarnya satu hal, ya waktunya singkat, yang harus dikerjakan banyak, ya. Sehingga tentu saja yang tantangan terbesar saat ini adalah membuat menyusun prioritas-prioritas yang tepat, ya, dalam waktu singkat ini apa yang bisa diselesaikan, sehingga tidak semua hal ingin diselesaikan tapi akhirnya nggak ada yang selesai, kan begitu. Nah itu saya kira justru itu tantangannya gitu. Tantangan terberatnya adalah waktu yang singkat karena kurang dari 1 tahun menjelang masa pensiunnya di November 2023. Nah, tahun depan ini kan akan menjadi tahun-tahun politik nih menjelang pemilu di 2024. Nah, Laksamana Yudo juga sudah diwanti-wanti agar TNI tidak terlibat dalam politik praktis. Nah, apa yang kemudian harus diwaspadai oleh Yudo nih sebagai Panglima TNI nantinya? Ya tentu saja dukungan terbesar TNI terkait dengan politik praktis yaitu dia benar-benar mematuhi itu bentuk dukungan terbesarnya. Artinya TNI termasuk panglimanya itu kita harapkan tetap low profile gitu ya dalam hal yang terkait dengan agenda-agenda politik praktis dan maupun agenda-agenda politik kekuasaan. Ya, apalagi kita tahu ini akan ada hajatan elektoral, ya akan ada pemilu di 2024 sehingga TNI tentu saja harus memahami bahwa posisinya ini sangat strategis, sangat penting untuk terlibat dalam hal-hal yang sifatnya taktis semata seperti itu ya. Artinya TNI saya kira perlu lebih menjaga jarak objektifnya gitu ya. Walaupun dekat dengan semua pihak, tapi kedekatan itu masih dilakukan dalam batas-batas yang wajar, proporsional, dan terkait dengan agenda-agenda politik negara. Saya kira itu masih make sense. Baik, nah kalau misalnya kita berkaca dari kepemimpinan Jenderal Andika Perkasa sejauh ini, apa kemudian harus diperhatikan oleh Laksamana Yudo agar ada perubahan ke arah yang lebih baik? Ya, saya kira apa yang dilakukan oleh Pak Andika ini akan banyak yang diteruskan oleh Pak Yudo ya, karena agenda-agenda yang disampaikan oleh Pak Andika ini kan juga sebelumnya merupakan agenda-agenda yang sebenarnya sifatnya berkesinambungan, berkelanjutan gitu ya, tidak agenda yang sekali jadi, ya, sehingga tentunya harapan kita kalau kita melihat juga interaksi dan hubungan yang tampaknya cukup dekat antara Jenderal Andika dan Laksamana Yudo ini, harapannya hal-hal yang sudah baik, hal-hal yang sudah berjalan di masa Pak Andika ini bisa kemudian berlanjut, diteruskan dan diperkuat oleh Pak Yudo Margono sehingga ke depan celah-celah yang belum beres bisa dibereskan. Nah, kita tahu sebenarnya banyak PR yang menanti Laksamana Yudo dengan masa apinya yang cukup singkat yakni 11 bulan hingga November 2023. Apakah mungkin isu-isu atau masalah yang ada ini bisa cukup ditangani? Ya, saya kira tidak realistis kita berharap isu-isu itu akan kita semua, tapi setidaknya dalam waktu 11 bulan ini diharapkan Pak Yudo bisa memberikan fondasi yang kuat bagi penyelesaian masalah-masalah gitu ya, maupun juga melanjutkan apa yang tadi yang belum selesai sampai dengan batas akhirnya nanti gitu ya, untuk kemudian dilanjutkan oleh Panglima TNI berikutnya. Nah, saya kira itu yang penting ya dipahami, supaya karena
kalau kita beranggapan bahwa dalam waktu 11 bulan itu akan banyak hal yang bisa diselesaikan, itu juga saya kira kurang masuk akal gitu ya. Sehingga yang kita adalah itu tadi mereka Pak Yudo bisa membuat fondasi yang kokoh tadi untuk kemudian ke depan ini bisa terus berkelanjutan dan tidak lagi kita dihadapkan pada ganti pejabat, ganti panglima, kemudian ganti juga agenda-agendanya, ganti juga gayanya ya. Nah, yang kalau kayak begitu kan ada hal-hal yang mesti akhirnya kemudian tidak terurus dengan baik, ada hal-hal yang kemudian tidak lagi menjadi prioritas. Nah, ini yang kita harapkan bisa dihindari dengan kalau kita melihat interaksi yang cukup antara Jenderal Andika dan Laksamana Yudo.